Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ayo, semuanya. Sudah Sudah makan belum? alive. Kalau di sini sudah jam 12 siang lewat, jadi sudah makan. Ini baru nih, masih berputar. Putar. Udah. Putar. Mari kita mencari. Oh, Ya udah. sudah ada. Apa sih? Oke, selamat siang teman-teman. Baru 1 menit. 1 menit 1 detik. Keluar gak aku lihat? Ada. Oh, berarti saling lihat-lihatan ya. Apa kabar semuanya? Bentar dari lihat-lihatan. Ayo cepat di-share. Kok bisa bajunya janjian coklat sama coklat? Iya Kita dong. ini enggak biru sama narapidana. Narapidana. Pelaut. Allah, Enak ngaku-ngakunya pelaut. Aku aja. seorang kepelaut gitu ya. Nenekku seorang pelaut gitu kan. Oke, di TikTok itu. Oke. Kenapa Saya nenek kerja di moyang? pelayaran, Mbak. Kenapa nggak? Kerja di pelayaran. Kenapa tidak kakek moyang gitu loh? Kan Kenapa motherland. nenek- Oh, motherland. Kita model Mana mana? ada fatherland? Fatherland Ibu nih. Pertiwi, nggak ada bapak Pertiwi. Nah, Nenek moyang. wanita itu lebih tinggi derajat. Kasihan bapak-bapak. Bukan Nanti nggak bisa keluar. karena hanya wanita yang melahirkan. Siapakah ayahnya tidak akan ada yang pernah surga tahu ada di mana? selain ibunya sendiri Telapak ya. kaki ibu. Tuh, Tapi Indonesia kan bukannya patriarki. Ya Iya. kan? Patriarki kenapa? ada kayaknya ada yang Ter- ini deh. ter- apa istilah Ada beberapa sukunya lah, suku yang ya. berbeda deh. Iya. Suku Ame gitu. Ya udah kapan mulainya? Yuk, Ya, mulai. Udah, suaranya keluar. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Di sini saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Kita bersama-sama akan ngobrol lagi ya di acara ini ya, yang berharap tentu saja Anda bisa menyaksikannya di live FB atau juga di YouTube ya setelah live berakhir, kemudian juga mendengarkan suaranya di situs hanya di Radio. situs Di di situs udara. dan juga di radio gelombang shortwave ya. Yang mana sekarang ini kan gelombang shortwave sebenarnya sudah mulai makin lama makin langka ya. Iya. Tapi kita akan tetap pertahankan dengan catatan tentu saja mendapat dukungan dari Anda semua. Jangan lupa ya untuk share dan kemudian juga mengirimkan jempol, memberikan informasi kepada semua orang agar mereka tahu keberadaan dari RTI. Iya, Betul. kalau ngomong-ngomong soal shortwave ya, kemarin Kak Yunus kan pernah sempat ketemu sama Bung Edi Setiawan tuh pendengar kita ya. Dia ada nunjukin tuh radio SW yang Bung Edi dengarkan untuk setiap hari gitu ya. Dia ada bilang katanya kalau untuk radio SW yang tenaga baterai itu agak susah untuk mendapatkan suara. Jadi katanya dia tuh kalau bisa pakai yang listrik. Tapi yang listrik mungkin lebih mahal dan lebih nggak ada sekarang. Iya, terus terang sih untuk radio SW-nya sendiri aja udah agak sulit ya. Iya. Jadi banyak teman yang mungkin kalau sudah mengalami kerusakan itu selain mau beli lagi mahal dan juga carinya juga susah. Iya, semakin langka sih sekarang. Tapi nggak apa-apa, bisa juga dengar di situs kita sih. Betul, Tentu betul, saja kita betul, tetap betul. berharap Internet Anda ya. mendengarkan melalui gelombang shortwave dan ditambah dengan namanya di situs situs kita. kita. Bahkan aplikasi dari handphone juga saat ini juga sudah bisa dengar acara kita kok. Iya, Ya, dari betul, handphone ya tinggal download aja RTISI ya, ataupun RTI on the way. Cih. Dan nggak banyak kan, makan kuota juga nggak Nggak banyak kok. banyak. Soalnya kan Betul. suara. Nah, untuk obrolan hari ini nih, kita akan mengajak ya Anda lebih mengenal ya yang namanya mungkin panas. tradisi ya dari Tradisi, masyarakat Tionghoa yang mana nggak cuma bilang masuk musim panas, musim dingin, musim gugur, itu ada waktu-waktunya. Di Iya. mana kalau bilang tepat, terutama kalau zaman dulu ya, sekarang mungkin tepat agak banget sedikit loh. meleset-leset ya. Iya. Perubahan tapi- iklimnya gede nih. Hah? Perubahan iklimnya ganas. Perubahan iya iklimnya itu yang terlalu Aroma ya. ekstrim ya. Nah, seperti hari ini adalah hari Tasu. Apa Tatu tuh? besar, Oh, susunya sangkanya itu su panas. sangkanya gitu. paman tua. Oh gitu. Atau tikus besar. Tikus besar. Ada ubi besar Atau juga. pohon besar. Pohon besar ya artinya. Enggak. Tasu, itu tasu. Bukan Pohon tasu, besar. ini tasu. Aduh itu jadi ya ini kenapa nih kalau ada si tasu? Ya katanya kalau sebenarnya kalau menurut dari kalendernya Tionghoa nih yang mengatakan kalau hari ini sebenarnya puncaknya musim panas tuh. Wah, kalau keluar itu bakal panas banget dan bakal pengap banget.
Tapi Jadi kan biasanya berkisar berapa derajat ya? Mungkin antara 31 hingga 37 derajat. Nah kalau iya makanya. tapi hari ini Taipei tergolong berawan, Adem. dan juga adem. Itu Terutama karena kalau di ruangan ber-AC. Seperti di sini beda selalu. cerita. Itu beda cerita. Kita tidak berasa panasnya. Maksudnya di luar sana karena, hari di luar ini sana. emang terpantau adem gitu kan. Sebelum-sebelumnya itu juga karena emang ada beberapa angin taifun kan. Apalagi saat ini juga masih ada satu taifun lagi yang lagi terbentuk. Waduh, aduh, padahal itu si Danas Danas. aja, Danas aja itu masih apa Masih kerugiannya ada masih berjil-jil dampaknya ya. ya. Udah ruginya tuh sampai 3, sekian miliar loh. Iya. Bahkan rumah teman saya yang ada di Tainan aja itu sampai gudangnya yang kayak itu batu bata merah gitu yang zaman-zaman dulu kan Iya. Tainan yang begitu Iya, itu iya. ambruk. Iya. Oh, makanya. Iya bahkan kan ini kan katanya kalau yang kemarin Danas itu bisa separah ini tuh dikatakan dia itu tidak terkena ini nih apa gunung sentral iya, Taiwan. sentral. Karena Jadi dia masuknya di ramai. tengah-tengah, dari Kiri, tengah-tengah, sisi bukan kiri. dari timur. Jadi langsung masuk pas kena. Kemudian ya itu setelah itu disertai dengan angin kencang pada tanggal 8 Julinya. Iya. Jadi angin dan hujan lebat pada tanggal 8 Julinya. Jadi ya udah deh, udah istilahnya udah jatuh ketiban tangga deh Jadi istilahnya. lebih banyak negara-negara atau kawasan yang di utaranya Taiwan, mereka lebih berharap angin taifun itu ngelewatin Taiwan ya. Iya. Iya. Kan setidaknya nggak makin kencang. Betul. Jadi sudah diredakan oleh Chongyang Sanmai. Iya. Ya pegunungan yang ada kebetulan itu Di tengah. terletaknya di tengah-tengah Taiwan gitu. Dan Iya. itu ketinggiannya juga cukup tinggi. Bukan cukup tinggi. Sampai Tinggi. 3.000 hampir 4.000 gitu loh meter di atas permukaan laut. Kalau ngomong-ngomong soal tinggi, bagaimana nih dengan dua kakak penyiar yang sempat ke iya. gunung tertinggi ya, tertinggi puncak di Taiwan. tertinggi. Iya, Yang katanya mantap. cuma masukinnya cuma foto video singkatnya doang, tapi nggak cerita banyak-banyak. Boleh nih berbagi cerita nih Nah, di mungkin musim. Mungkin gimana? Coba dari Kak Amin? Dari menunjukkan persiapan dulu dong, dari kali-kali persiapan. apakah teman-teman ada yang sudah pernah nih ke gunung ya, mungkin gunung tertinggi di Indonesia atau gunung tertinggi Mount Everest, cuy. Atau Itu gunung cita-citanya tertinggi Kak Yunus. enggak, kalau kita gunung tertingginya Bantal. Bantal itu tinggi-tinggi begitu. Tidur tidurnya ya. nyaman Iya. gitu ya. Dari persiapan dulu dong, dari persiapan nih coba siapa? Iya. Kak Amina nih coba Ya memang jelasin. berbeda sih ya. Amina memang suka dengan alam, tetapi untuk pendakian Gunung Isan atau Gunung Jet, Jet, ya, Gunung Jet Jet ya. Mountain ini, Wah. itu benar-benar sangat luar biasa. Menurut Itu Amina kaki ya, pos ya? ada orang yang bilang bahwa saat kamu naik sampai di puncaknya 3.952 meter ya. Iya. Nah, itu akan merasa sangat terharu. Tapi menurut Amina, terharunya itu nggak cuman momen itu. Bahkan berhari-hari, bahkan sampai hari ini pun Amina masih terngiang-ngiang, masih terharu, masih euforianya itu masih ada. Oh gitu ya. Iya. Nah, di satu sisi sebenarnya kalau naik gunung ya, dari persiapan itu Amina sudah mulai merasa senang. Karena banyak teman-teman yang mendukung Amina untuk olahraga, untuk bangun stamina. Terus Amina juga lebih sabar untuk latihan spinning di rumah, dan juga melatih energi. Kemudian pada saat naik itu benar-benar menguji kesabaran. Jadi itu harus latihan. Jadi istilahnya latihannya itu harus berapa lama dan berapa Berkala banyak. dulu ya. Stamina kita, karena sebenarnya pada saat kita tidak tahu seberapa susahnya mendaki, medannya seberapa parah apa. Terus juga kita sendiri harus mengangkut barang bekal-bekal kita sendiri, dari pakaian, makanan, air. Iya. Ya, air. Bahkan Amina, air minum juga ya, harus. air minum. Perlu. Amina ngangkutnya itu 2 liter. 2 Cukup. liter untuk Iya. berapa lama? Ya untuk 2 hari itu. Cukup. 2 hari 2 liter. Cukup sih, cukup. Sedangkan Karena di atas peraturan masih biasanya- ada. Oh, oke. Ya, Nah, yang pasti ini juga pertama kali nih Kak Amina. ya Manjat. pertama kali. Soalnya memang pertama kali dan kita tidak ada persiapan. Untung tim teman-teman yang mengajak itu menurut Amina mereka cukup profesional ya. Mereka bisa membantu kita melatih stamina. Harus ada persiapannya, termasuk juga bekal-bekalnya. Jadi nggak cuman peralatannya yang harus disiapkan, termasuk juga mental dan fisik kita harus Itu disiapkan. berapa bulan? Maksudnya Kak Amina itu mempersiapkannya mungkin mulai dari latihan 1,5 fisik, ya. latihan Kurang fisiknya lebih. 1,5 bulan. bulan sebelumnya. Iya. Itu berarti udah manjat gunung. berapa kali Itu manjat spining gunung? juga itu Iya. udah berapa? iya Spinningnya mesti berapa lama? tuh sekali gitu latihan? loh. Karena kita kan nggak tahu kan, maksudnya Iya. staminanya itu harus seberapa sih minimal Kuatnya sih. supaya kita Kalau itu nggak bisa jangan sampai coba-coba. ke Maksudnya Gunung Isan. spinningnya berapa Latihannya tiap hari? itu Tiap hari, wow. hampir
tiap hari sih. Tiap ini, hari. ini juga ada cerita lucu sebenarnya. Karena kan untuk naik ke Gunung Yusan ini, Gunung Jade ini ataupun kayak Gunung Taman Nasionalnya Taiwan ini kan perlu izin. Oh, Jadi ketika izin kita ya? kasih izinnya itu bukan berarti ketika kita udah kasih izin udah pasti dapat waktu fixnya. Dan Oh. kita juga mesti ada undian. Oh, jadi waktunya itu juga ditentukan. Iya, waktunya itu Kita yang bukan inginkan ditentukan. mungkin dia baru Kita dapat apa ajukan enggak? permintaan untuk naik, Naik, tapi dari tanggal merekanya bakal kasih otorisasi. Oke, kamu boleh naik, tapi Hari apa? di hari apa, Tanggal kapan berapa? gitu loh. Oh. Kita cuma bisa tentuin mau di hari biasa atau di hari libur. Oke. Jadi kalau pendaftaran tadi itu apakah gratis, apakah harus Ada berbayar? lah, Kalau bayar bayar. kira-kira berapa range-nya? Waduh, Kita, karena kita tuh kan udah termasuk biar teman-teman tahu gini nih. guide-nya sih ya. Biar Iya, biar betul. teman-teman tahu juga gitu Pemandunya, loh. Iya, kita udah terus termasuk sama pemandu dan dari Penginapan. penginapan segala macam itu kurang lebih satu orang 7.000 8.000. 7.000, iya. itu berapa hari tuh? 7.000, 8.000. Ngomong 3 berapa? hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya. Termasuk semua ya, makan segala Moda macam. transportasi juga Cuman termasuk. mental Iya. siapin sendiri, kekuatan siapin sendiri sama Makanan. peralatan. Nah, lucunya di situ. Jadi ketika kita pendaftarannya itu udah mulai buka, kita coba daftar. Pikirannya kan paling juga saking susahnya paling juga Nggak jadi. ya bulan Nggak jadi. 9 atau bulan 10 dapatnya gitu loh. Oh. Nggak taunya nih. Nah, lucunya ini. Ketika kita udah mulai ajukan, kemudian langsung ditaruh, nggak taunya langsung congciang. Langsung dapat. Dapat. Oh, yang di wow. pertama-pertama. Oh. Karena itu di bulan 7, maka dari itu ada beberapa orang yang ngebut latihannya. Oh. Oh, jadi begitu kita mendaftarkannya itu kasih Belum jawabannya tentu dapat. kapan? Dia kasih tahu Dia kita. belum tahu, nanti Belum mereka tahu. yang kasih tahu. Oh. Itu jedanya tinggal seminggu, 2 minggu. Tinggal Apanya? Jedanya Sebulan lah. masih ada Sebulan ada. sebulan. Iya. Jadi berarti ada sebulan Oh. untuk Kita latihan. pikirnya waktu itu tuh kurang lebih jatuhnya di bulan 8 atau bulan 9. apakah ada persyaratannya untuk daftar Iya. manjat? Apakah dia pengen Nggak tahu ada. misalnya Apakah medical Anda check up? iya Ah. segala macam. Medical Tapi di check situ up ada atau tertulis apa? sih bagi siapa yang mungkin menderita mungkin asma Iya. ataupun mungkin Ibu ada hamil. penderita apa ibu hamil itu tidak disarankan untuk naik. Maksudnya tuh kalau bisa harus pahami dulu kondisi fisik Anda masing-masing. Jadi kalau memang nggak memungkinkan ya jangan naik gitu loh. Apalagi dengan satu grup kan gitu berarti kita jalan masuk 11 orang, keluarnya juga harus 11 orang. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Iyalah. Lebih serem amat, kurang amin-amin. Jadi selama perjalanan kita harus saling jaga gitu loh 11 orang ini gitu loh. Jadi ketika naik, kemudian ketika sampai ke puncak itu juga harus 11 orang gitu. Kita harus perhatikan anggota kita. Jangan karena saya mau ngebut nih ke puncak ya udah 5 orang kita tinggalin. Jangan sampai kasus seperti yang ada di Rinjani terjadi gitu loh. Oh, ini nggak boleh pisah ya? Kalau bisa, nggak boleh sebisa keluar, mungkin. nggak boleh keluar dari Ya, grup jadi ya. kalau mau pisah, katakanlah nih ada satu orang yang emang nggak kuat di tengah jalan, otomatis harus ada satu orang yang bantu dia Nemenin. turun nih ke Oh. penginapan kita yang di jadi, Haiwin Lodge. jadi gitu. istilahnya kalau misalkan Yunus nih lagi manjat, tiba-tiba sampai tengah jalan nyerah gitu, Ah. boleh. 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 Turun. Tapi Iya. sekarang pertanyaannya itu ada Tunggu, satu. nyerahnya nyerah ngerjain orang apa nyerah memang nggak sanggup? Nggak Kalau nyerah sanggup. ngerjain orang, toel kamu gitu ya. Nah, jadi Emang sekarang nggak sanggup ya, ya? kan balik lagi. Apakah ada orang yang bakal nemenin Kak Yunus turun ke penginapannya Haiwin itu, atau gimana? Turun Apakah sendiri. satu grup semuanya turun? Oh. Nah, jadi ada tekanan di situ. Mental juga ini ya. Iya. Ya, maka dari itu harus ada latihannya. Harus pasti Jangan pikir ya. tuh Harus udah ada. kuat. Oh, jadi istilahnya harus kalau sudah mau naik ya naik gitu Iya, ya. iya. Dengan latihan Kak Adit tadi. sendiri gimana tuh latihan pra sebelum manjat? Kalau Kak Adit mah kayaknya udah nggak usah Iya. latihan deh Kak Adit, langsung. Iya, tiap hari kan sepedaan. Enggak, kebetulan emang ada kebiasaan olahraganya. Jadi kan masih oke lah gitu loh. Tapi Kebiasaan olahraga loh, bukan olahraga ekstrim. iya, maksudnya kebiasaan olahraga. Jadi maksudnya itu emang dari medannya kan emang beda. Kebetulan kalau Kak Adit kan emang biasa sepeda. Kalau ini sekarang itu hiking. Tapi ini hiking meskipun banyak orang bilang Gunung Yusan gampang lah karena banyak ada jalannya yang udah digituin gimana gitu kan. Karena emang banyak tour maksudnya wisatawan internasional mau naik gitu kan. Ya, Tapi pendaki menurut saya nih ya internasional. yang udah pernah olahraga dan juga naik, kalau mau cari effort mungkin Yusan oke. Iya. Tapi kalau cari pemandangan mungkin bisa cari ke gunung-gunung Yang lain, mungkin kayak dekat ya, Taipingsan yang yang dekat, lebih ke yang wisata Lingshan. gitu loh. Tapi kalau untuk yang effort, yang bahayanya, risikonya ada, Yusan. Bahayanya apa nih? Iya, maksudnya bahayanya Oh seperti iya. apa? Hari setelah kita sampai turun gunung, 1 hari kemudian ada jembatan jembatannya. yang ambruk. Ya ambruk. Di situ kan ada tempat, bukan jembatan sih, dia mungkin kayak ruas jalan Pelin. untuk memudahkan kita. Jadi ada kayak ruas jalan dari kayu Iya, atau ada juga jembatan besi. besi. Tadinya juga untuk menghubungkan satu tempat dengan satu titik. teman-teman juga lewat jembatan itu. Iya pasti. Iya, ada. Gitu. Total tempat jembatan itu ada 82 ya. Jadi salah satunya itu ambruk.
Jadi Amina merasa beruntung sekali masih punya waktu untuk naik ke Gunung Isan dengan selamat. Oh, jadi sekarang ini udah tidak boleh Terputus naik. dong. Iya, terputus dong, Bram. Sementara Jadi iya. itu risikonya, bahayanya yang pertama yang pasti dari cuaca. Karena di gunung apalagi dengan ketinggian 3.000 ke atas. 2.000 ke atas aja udah pusing Iya, kepala, sudah yang pusing pingsan kepala. kan, apalagi ini 3.000. Itu yang pertama, suhu dinginnya yang pasti kita harus jaga badan kita jangan sampai basah. Karena kalau udah basah pasti hipotermia. Itu bahaya, bisa Kedinginan, meninggal gitu loh. Maksudnya bahaya, mengancam jiwa. Kemudian yang kedua itu karena rutenya itu yang harus melewati lembah-lembah gunung. Oke, Nah. jadi kalau pertanyaan Yunus, begitu mulai mendakinya itu berapa lama ini untuk mencapai puncak? Dan apakah itu jalan terus atau bagaimana? Ada yang bisa seharian jalan terus sampai puncak terus turun juga Kalau bisa. Kak Amina sama Kalau Kak Adit? kita kan 2 hari nih, jadi kita jalan sekitar 8,5 kilometer sampai di Penginapan yang Villa di Panggul. Payun. Itu Panggul berapa lama Gunung. itu? Itu mungkin jalannya sekitar dari jam 9.20 ya pagi sampai sore jam 4. Kurang lebih. 4. Non-stop ya? Iya. Stop dikit Ada lah. berhenti lah 10 menit. Ada berhenti lah, ada foto-foto 10 juga. menit, segala 15 macam. menit ada. Ya kemudian kan ketika udah di tengah jalan kan udah kelihatan tuh stamina orang mana yang udah kelihatan udah drop banget. Maka dari itu juga istirahatnya, kemudian ritme jalannya, tempo kita ngedaki juga diperlambat. Soalnya kalau udah capek kita paksa terus otomatis nggak bisa. Nanti maka malah dari itu kolaps. maka dari itu ritmenya juga harus diperlambat. Nah otomatis kan ya itu kita harus waktu sampai ke Payun Lodge juga udah sore gitu. Iya. Wah, kesannya seru sekali ya. Iya. Tapi teman-teman kembali lagi ya, kalau untuk memanjat gunung atau yang sesuatu yang penuh tantangan itu juga harus mempertimbangkan ya kemampuan diri kita sendiri, Betul. baik mental maupun fisik. Karena tentu saja ini kan juga membahayakan nyawa. Ya, untuk acara dari obrolan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Kita mohon pamit, sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye. Ya begitu. Kalau kayak gitu lembah-lembahnya itu segimana nih? Apakah Nih, ada jalan setapak itu terjal? Itu yang Nggak, paling takut karena intinya kalau Yusan ini itu emang banyak jalannya itu yang udah ada fasilitas yang untuk mempermudah para pendaki. Contohnya kayak rantai besi yang bisa kita tarik Walaupun ketika naik jalannya lembah sempit, ataupun mungkin turun. Nah, kemudian juga kayak ada jembatannya tadi. Kan ada beberapa itu yang udah di jembatan mungkin dari kayu ataupun besi gitu kan. Tapi kalau nggak hati-hati juga bisa Kepleset. jatuh ke bawah gitu. jadi kita juga dari jembatan itu kita bisa lihat ke bawah gitu. Bisa. Kalau seandainya kita yang orang yang takut nih ya kayak Contohnya Sepan ini seperti ini. takut. Oh, ini kan masih mendingan, tapi takutnya kalau kita enggak, bisa ini ada jembatan curam. Enggak, ini curam Ini ya. curam. Curam, Kak. Kalau yang ini yang apa? Samping kamu itu udah Jurang. jurang. Jadi mungkin ya berkisar 30 ya, 30 sen. cm mungkin. 30 cm. Ada yang lebih kecil Wah, lagi. Jadi kamu harus istilahnya mesti manjat. merayap-merayap begitu ya? Iya, iya. Wah. Tapi itu ada rantainya ya? Nah, itu untuk itu ada rantainya yakin kuat. Ada yang bisa terlepas juga. Iya, mungkin kalau juga kita nggak bisa. hati-hati ya. Apalagi dengan kondisi di mana harus bawa barang-barang juga ya. Itu yang Iya, pastinya. iya. Nah, bawa barang-barang ya itu berat dengan berat badan, kaki capek, jalan udah lama, mesti daki lagi. Betul. Nah, dia benar-benar harus menyiapkan Iya. mental Jadi habis. nggak hanya kekuatan ya, dia juga harus fokus. Keseimbangan juga penting. Iya. Jadi jangan, maksudnya istilahnya yang penting pelan dan juga harus Jadi itu benar-benar merayap ya. menapaknya itu harus benar-benar menapak ya, nggak boleh harus stabil gitu. nggak boleh nggak Betul. seimbang atau bagaimana. Betul. Fahri ini lihat pada pakai sarung tangan tuh. Pakai sarung tangan Ya karena apa kan lebih kita membahayakan? harus Licin, ini apa lebih Dingin ya? Bukan dingin karena kita kan harus memegang rantainya. Rantainya kan rantai besi. Jadi ya memang dianjurkan menggunakan sarung tangan kerja. Oh, Iya. yang tukang ya istilahnya Iya, gitu kan. betul, tukang. Jadi tukang bangunan gitu kan biasanya. Nanti benar-benar mendaki ya. Wah, seram sekali. Iya. Oh, jadi manjatnya tuh benar-benar mesti tahu jalan naik ke atasnya segala macam. Jadi intinya mungkin kalau bisa dibagi jadi 2 sesi ya. Ya mungkin dari sesi yang gampang ke menengah itu adalah dari pintu masuk hikingnya sampai ke penginapan Payun. Gitu yang Nah. 8 km sekian. Ya Itu itu yang lama. masih lama tapi butuh tergolong endurance. oke gitu lah ya. Tapi ya butuh stamina juga. Betul. Nah, kemudian tantangan berikutnya itu adalah ketika dari penginapan Payun ke puncak Gunung Puncaknya. Wisannya. Itu berapa lama? Itu berapa lama? 2 jaman. 2,5 ya. Cuman Lebih kayak kita. kalau nggak Kita salah lebih Fahri sih. ini denger itu berangkatnya subuh-subuh. Betul, Di jam mana 2. masih gelap. Jam 2. Jam 2.
gelap gulita gitu jalan. Iya, karena tujuannya itu adalah ketika sampai puncak bisa lihat matahari terbit. Sunset. Tujuannya itu. Oke. Tujuannya itu. Maka dari itu subuh-subuh. Nah, boleh nggak kalau rada siangan baru berangkat? Boleh, nggak masalah. Cuman nggak nggak dapet. ada Tapi dapat nggak? Akhirnya matahari dapat terbit. nggak matahari terbit? Enggak, karena Enggak, kebetulan kita sudah naik matahari. iya udah pada naik. Jadi karena ketelatan ya. Enggak sih, karena intinya ya tadi saya bilang, maksudnya kita satu grup 11 orang, otomatis ya kita harus sama-sama. Gitu. Jangan karena kita mau lihat Buru-buru, matahari buru-buru. terbit ya udah kita percepat. Enggak, nanti bahaya. Iya. Karena naik kata orang itu kalau naik hiking itu naik itu gampang, turun itu yang susah. Ya Yunus juga Turun merasa susah. sampai turun tuh yang paling Turun itu yang mengerikan. susah. Kalau Farini dua-duanya susah. Kayaknya itu bisa gemeteran ya, lihat apalagi lihat ke Masalahnya bawah. kalau Amina naik enggak begitu, Hah? Amina justru Karena- turun. Karena turun Amina kan merasa- berat badan kita harus Enggak, tapi nahan Amina berat badan. merasa mungkin karena saking indahnya ya. Jadi Amina lebih enjoy turun. Enggak, itu mungkin pas turun ya udah akhirnya saya boleh pulang. Nah, Ayo, iya, udah iya. kangen Farini kasur tanya di nih rumah. sama Kak Amina sama Kak Adit nih. Pada pas pertengahan jalan sempet gak kepikir ngapain sih capek-capek begini, mendingan pulang aja tidur. enggak sih gua. Aku enggak. Enggak Aku ya? cuman Heeh. sampai di tebing itu kok bisa-bisanya tebing ini dipanjat sama manusia gitu. Oh ya? Pada saat yang Anda yakin Dan kalau Kak itu Amina ada juga manusia? manjat. Dan Kak Amina juga manjat Iya. tebing itu. Iya, pada saat yang tadi yang Kak Adit bilang dibagi 2 sesi sampai di tempat penginapan itu kan jalannya masih umum lah. Menurut Amina ya memang pegunungan memang begitu. Kita harus melihat naturalnya memang begitu. Jalannya juga boleh dibilang itu bukan jalan gitu. Oh. Tapi sampai di puncaknya Nah, itu kan mulai harus ekstrim. harus Bener-bener ini, harus begini ya? manjat. Bener-bener Iya, begini ya. iya. Tangan juga pakai ya. Iya. Jadi bener-bener manjat. Terus kalau turun nggak ada jalan ya juga harus nyesot. Ya, atau dengan cara duduk gitu loh, jadi pelan-pelan. Masih tergolong oke lah dibandingkan dengan jalur Gunung haki yang yang lain. lain. Misalnya kayak ada Xueshan. Terus untuk Yusa sendiri juga bukan cuma satu rute aja. Itu kan yang kita naik itu adalah puncak utamanya Yusan. Nah, masih ada lagi yang Qianshan, gunung bagian depannya. Katanya itu meskipun 0,8 kilo dari pintunya itu tapi lebih ekstrim jalannya. Iya. Oh. Lebih Meskipun curam. 0,8-nya lebih curam. Kemudian masih ada Houshan, kemudian masih ada Xitong. Gitu loh. Dia ada puncak-puncak lainnya Iya, ya. masih ada puncak lainnya. Menurut gitu. Amina sih sangat worth it sih ya. Satu pengalamannya, ini memang cita-cita Amina pengen manjat gunung. Amina memang suka alam, tapi kalau yang sampai se ekstrim ini yang pertama kali. Bagi Amina yang pertama kali dan Amina sangat senang sekali. Bahkan senangnya itu berminggu-minggu kali ya. Happy-nya itu berminggu-minggu, Cuman yang nggak lucu. cuma sampai puncak doang. Ya lucunya ini kalau untuk Yusa sendiri emang bisa dibilang fasilitasnya itu udah cukup memadai. Betul. Kan penginapan juga udah oke, kemudian juga makan malam, bahkan ada Bukan kayak kemah ya? Iya, Kalau maksudnya kemah udah bisa. oke lah. Pokoknya ada makan juga. Kemudian jika kalau emang bagi Anda yang mendaki tapi nggak ada kesempatan untuk tinggal di situ, yang itu juga perlu undian ya. Oh. Itu juga bisa bayar duitnya, tinggal beli makannya di sana. Ada Line Pay juga di sana. Kemudian ada juga internet ya? internet jalan. Kalau saya full. Oh, Makanya harus cari server yang bener ya. Hebat. Maka dari itu juga pas ya. di puncak saya masih bisa Wah, upload. Taiwan hebat juga ya. Di atas itu kan udah 2.000, 3.000, 3.000 ya. 3.000 nyaris Hampir 4.000. 4.000. Nyaris 4.000 Di udah. puncaknya juga ada internet. Ada full. Oh. Menarannya di mana? Karena itu saya bisa Menarannya upload. di mana? Kepala Adit bawa chip. Wah. Di Chongqing Telekom ini. Wah, pakai satelit ya. Wah, Taiwan. Ya, terus di situ juga ada best. beberapa ada toilet. Oh, oke. Itu dia yang paling susah. Nah ini toilet Ada WC-nya. ada. Dan menurut saya biasa coba bayangkan kalau di tengah-tengah gunung toilet pikirannya apa? Kotor pasti. Iyalah, pastilah. Ya kan? Apa adanya doang. Bersih. Seapa adanya saja. Bersih. Nyesel tadi tahu kok Kadit suruh masukin dulu ininya ya. Toiletnya. Oh, oke. Meskipun ya toilet seperti toilet darurat ya, sederhana. tapi Cuman dia ya. bersih gitu loh. Wow, oke. Ini lebih bersih dari toilet-toilet kampungnya Amina. Ya kemudian juga bahkan air cuci tangan itu juga itu kayak ditampung dari air hujan. Kalau jadi dari atapnya jadi ditampung ke satu benar-benar tangki, alami. nanti tinggal buka aja gitu loh. Wah, dia bener-bener. Sempat gila. mandi gak di sana? Nah, Di pegunungan. Jadi intinya kalau mau hiking kita itu tidak diperbolehkan untuk Basah. mandi Memboros. ataupun basah ataupun ya intinya kalau bisa jangan mandi Buang-buang lah. air. Oh. Bahkan kita sikat gigi itu juga nggak boleh pakai odol nih. Karena odolnya itu bisa meracuni alam Tanaman, sekitar. Betul. Oke. Maka dari itu kita selama 2 hari itu nggak mandi. Ya, jadi termasuk pada saat bekal-bekal yang kita bawa, Iya. bawa ke atas, sampah-sampahnya itu Harus kita juga dipegang. harus bawa turun. Ah, Ya, menjaga tidak boleh keaslian gunung. Iya. tidak boleh merusak
kebersihan di Tapi sana. yang ini masih oke lah, nggak dihitung kan per bungkus. Seingat saya itu ada beberapa taman nasional atau gunung atau bahkan di Indonesia itu bahkan dihitung Naiknya sampah Anda itu berapa, naiknya Bawah berapa, berapa, turunnya turun berapa. berapa. Kalau enggak itu juga bakal kena denda. Wah, luar biasa. Ini dari pengalaman gini nih, apakah Kak Aminah sama Kak Adit memiliki rencana untuk manjat lagi gunung yang sama atau mungkin gunung lainnya? Itu sudah ada rencana. Udah ada. Wow, Mana? wow. Yang sama dulu, yang sama. Yang sama dulu. Ya, yang Dalam sama, waktu dekat? gunung yang sama, nggak tahu, lihat dulu. Oh, lihat dulu. Soalnya sekarang itu saya lagi bingung, soalnya saya tuh Belum udah move on, ya? daftar event sepeda yang 1 tahun penuh. Sekarang aja event sepeda masih belum selesai. Oh gitu. Ya, jangan tambah lagi lah, mungkin untuk tahun ini enggak lah. Capek. Capek. Kena capek juga Iya, ya. capek juga. Nah, Tapi yang kita pasti selalu dulu semangat. terhibur loh. Oh, ya? Selama di atas kita nggak perlu nyalain HP, nggak perlu nyalain musik. Ada musik berjalan. Oh, musik hidup live. Woi. Musik live. Jadi lumayan lah Lagunya ya. gimana? Harus begitu, harus dibawa fun. Iya gitu sih, kalau nggak berasa capek sekali. banget. Iya. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTSI. Selamat untuk Kak Adit dan juga Kak Aminah yang berhasil memanjat gunung tertinggi di Taiwan yang setingginya 3.900 sekian ya. 52. Jadi ya semoga saja kita berdua ya Kak Yunus ya, Amin. bisa memanjat gunungnya setengahnya aja. Setengahnya aja. Gaskeun. Di korting Aku 2.000. tunggu ada gondola Yang bisa. aja deh. Tunggu ada gondola. Gue tunggu gondolamu gitu ya. Naik gondola aja. Oke deh, dan semoga teman-teman juga kalau ada pengalaman manjat gunung ya bisa juga berbagi pada kita semua ya. Dan sekarang kita mohon pamit dulu. Bye-bye.